Halo semua, dalam video ini saya akan membicarakan salah satu tantangan pertama yang kami hadapi saat pindah ke New York, yaitu mencari sewaan apartemen. Nama saya Neni dan saya tinggal di New York City. Waktu saya sekeluarga pindah ke New York di pertengahan tahun 2022, saya, suami, dan 2 anak, kami sangat beruntung untuk dapat numpang sementara di rumah kakak saya yang tercinta di basementnya. Basement itu adalah ruang bawah tanah yang sangat umum di rumah-rumah Amerika ini. Dan karena saya tidak mau membebani kakak saya terlalu lama, di awal 2023 kami langsung cari sewaan apartemen dengan budget $2.000 sampai $2.500 per bulan. Sebagai gambaran besar, di New York City ini ada 5 wilayah besar, yaitu Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island, dan The Bronx. Daftar saya ini juga berdasarkan ranking harga-harga sewa apartemen. Harga sewa apartemen yang paling mahal terdapat di Manhattan. Kenapa ya? Manhattan itu adalah daerah pusat keuangan dan ekonomi di New York City dan juga yang terkemuka di dunia. Wall Street yang disebut sebagai ibu kota keuangan dunia dan juga rumah bagi Nasdaq dan New York Stock Exchange itu ada di Manhattan. Kantor-kantor pusat dari perusahaan jasa keuangan yang besar-besar seperti JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan lain-lainnya itu semua di Manhattan. Manhattan juga menjadi pusat turisme di New York City. Statue of Liberty, Empire State Building, Central Park, Metropolitan Museum, apalagi Rockefeller Center, Times Square, itu semuanya di Manhattan. Makanya Manhattan itu daerah mahal. Rata-rata harga sewa apartemen di Manhattan itu hampir $5.000 per bulan. Perhitungannya dari studio sampai ke 4 kamar tidur. Studio saja bisa sampai $3.600 per bulan. Dan 4 kamar tidur bisa sampai $9.000 per bulan. Dan saya waktu itu pengennya 3 kamar tidur karena saya punya 2 anak, cewek dan cowok. Mereka harus dipisah dong. Jadi kami belum mampu untuk tinggal di sana. Daerah yang paling murah harga sewanya adalah di Bronx, di mana rata-rata harga sewa apartemen di sana adalah $1.500 per bulan. Murah kan dibandingin Manhattan? Tapi sayangnya Bronx itu terkenal sebagai daerah yang berbahaya. Banyak banget deh berita-berita kejahatan yang terjadi di Bronx. Saya nggak mau dong tinggal di daerah seperti itu. Nah, suami saya sempat lihat-lihat Staten Island karena harga sewa apartemen di sana juga cukup murah, di mana harga rata-rata sewa apartemen di Staten Island $1.600 per bulan. Dan untuk 3 kamar, harga rata-rata sewanya $2.200 per bulan. Masuk budget kan? Tingkat kriminalitasnya rendah, sekolah-sekolah dasarnya di sana juga cukup bagus. Kayaknya kandidat nih. Tapi saya tidak mau. Kenapa saya tidak mau tinggal di Staten Island? Kalau kita melihat map ini, wilayah Staten Island itu agak terpisah, di mana yang tinggal di sana harus menyeberangi sebuah teluk untuk pergi ke wilayah-wilayah New York City lainnya. Karena kami tidak punya mobil, kami harus mengandalkan transportasi umum. Katakanlah kita dapat sewaan apartemennya di daerah yang namanya West Brighton. Dan sekarang ini lokasi kantor suami saya ada di Manhattan. Menurut taksiran Google Map, untuk mencapai kantor menggunakan transportasi umum, suami saya akan menghabiskan waktu selama 1,5 jam. Dan anak saya yang pertama, lokasi kampusnya ada di Queens. Menurut taksiran Google Map, akan memakan waktu selama hampir 2 jam loh untuk mencapai kampusnya. Sangat jauh banget bagi mereka berdua ini. Karena alasan ini, kita tidak memilih Staten Island untuk menjadi tempat tinggal kami. Sayang banget ya. Nah, pilihannya tinggal Brooklyn dan Queens. Mari kita lihat informasinya. Rata-rata harga sewa apartemen di Brooklyn adalah $2.600 per bulan.
bulan, dan kalau untuk 3 kamar tidur di atas $4.000 per bulan. Seperti Bronx, zaman dulu Brooklyn itu juga tempat yang murah dan berbahaya. Tapi, lebih dari 20 tahun belakangan ini, Brooklyn mengalami suatu proses yang namanya gentrification. Di Google Translate belum ada ya bahasa Indonesianya, cuma di bahasa Indonesiakan menjadi gentrifikasi. Gentrifikasi ini adalah suatu proses di mana orang-orang yang sudah lama tinggal di Brooklyn dengan biaya hidup murah tersingkirkan oleh orang-orang kaya yang masuk ke daerah tersebut untuk membangun dan mempertingkat gaya hidup. Alhasil, biaya hidup seperti makanan, sewa apartemen, dan lain-lain jadi mahal deh. Oleh karena ini, Brooklyn sudah tidak masuk budget kami untuk menjadi pilihan tempat tinggal. Mari kita lihat Queens. Rata-rata harga sewa apartemen di Queens adalah $2.300 per bulan. Tapi untuk 3 kamar tidur, rata-rata harganya di atas $3.000 per bulan. Gimana dong? Mau tinggal di mana? Queens adalah wilayah yang terbesar di antara semua wilayah di New York City. Queens juga terkenal sebagai daerah penuh dengan budaya yang beragam karena hampir 50% dari total penduduk di Queens adalah imigran dan sekitar setengah dari angka tersebut adalah orang Asia. Bagaimana dengan situasi persewaan apartemen di Queens? Nah, sedikit latar belakang dulu ya. Lebih dari 10 tahun belakangan ini, New York City secara keseluruhan sedang mengalami kekurangan stok perumahan. Orang yang datang ke New York City untuk mencari tempat tinggal semakin banyak dan pembangunan barunya geraknya terlalu lambat, jadi belum bisa memenuhi peningkatan tersebut. Alhasil, harga sewa apartemen di New York City, termasuk di Queens, naiknya cepet banget setiap tahunnya. Dan yang 3 kamar tidur di Queens, sayangnya belum masuk budget kami. Sekian dulu untuk video ini. Kalau terlalu panjang, nanti bosan. Nantikan video saya yang selanjutnya, di mana saya akan mengungkapkan pilihan tempat tinggal kami. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon di like dan di subscribe. Terima kasih.